Malam itu, orang-orang makan di luar di jalan. Pengemis sialan! Teriak anakku Arya ketika aku mencoba duduk di meja restoran. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap pelayan itu, dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Tapi kalau begitu, kalian berdua harus meninggalkan tempat ini." Kata-kata itu keluar dari mulutku begitu pelan dan tenang. Bahkan aku pun terkejut. Semua orang di restoran Golden Crown menoleh ke arah kami. Arya membeku. Wajahnya memerah. Istrinya, Kayla, tampak terkejut, dan gelas anggurnya jatuh ke taplak meja putih. Apa yang anakku tidak tahu adalah siapa aku sebenarnya. Nama saya adalah Safira, dan aku 65 tahun malam itu akan mengubah segalanya selamanya. Tapi izinkan saya memberitahu Anda bagaimana saya sampai pada momen itu. Karena apa yang terjadi kemudian adalah sesuatu tidak ada seorang pun yang pernah menduga. Semuanya dimulai 3 jam sebelumnya. 3 jam sebelumnya, Arya menelepon saya. "Bu," katanya, "aku ingin mengundang Ibu makan malam di restoran terbaik di Jakarta. Ada sesuatu yang ingin Ibu rayakan, dan Ibu ingin Ibu hadir." Suaranya terdengar berbeda, hampir seperti sedang mengolok-olok saya. Tapi, seperti biasa, saya ingin percaya bahwa putra saya akhirnya menginginkan saya menjadi bagian dari hidupnya lagi. Jadi saya bersiap dengan sangat hati-hati malam itu. Aku mengenakan gaun terbaikku, gaun hijau zamrud yang kubeli bertahun-tahun lalu tapi jarang kupakai. Aku menyisir rambutku dengan rapi, memakai sedikit riasan, dan bahkan memakai anting mutiara ibuku. Aku ingin tampil cantik di hadapan anakku yang sukses. Arya hidup berkecukupan. Ia adalah manajer regional di sebuah perusahaan besar. Ia memiliki rumah besar di lingkungan yang makmur. Istrinya, Kayla, selalu mengenakan pakaian mahal dan perhiasan berkilau. Namun bagiku, ibunya, Arya telah menjadi dingin dan jauh. Ketika saya tiba di restoran Golden Crown, hari sudah hampir malam. Tempatnya sangat mewah. Taplak meja putih, gelas-gelas berkilau, dan para pelayan bertuksedo. Tempat seperti itu bisa menghabiskan biaya makan malam lebih dari 3 juta rupiah per orang. Aku tahu tempat itu dengan sangat baik, tapi Arya tidak mengetahuinya. Ketika saya meminta meja atas nama Arya, seorang pelayan bernama Elang menatap saya dari atas ke bawah. Gaun hijau saya tampak sederhana dielangkan dengan perempuan-perempuan lain di sana. "Tentu saja, Bu. Silakan ikuti saya," katanya sopan. Saat aku berjalan di antara meja-meja, aku bisa merasakan tatapan semua orang tertuju padaku. Beberapa orang berbisik-bisik. Mungkin mereka bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang wanita tua sederhana di restoran semewah itu. Arya duduk di meja tengah bersama Kayla. Ia mengenakan gaun merah cerah dengan perhiasan berkilau yang berkilauan di bawah lampu. Ketika saya mendekat, saya melihat sesuatu yang membuat hati saya tenggelam. Tidak ada kursi untukku. "Halo, Nak," sapaku dengan senyum kecil yang dipaksakan, berharap dia akan memelukku atau memberitahu di mana aku harus duduk. Namun Arya hanya tersenyum dingin. "Ah, Ibu di sini," katanya. Dia tidak berdiri. Dia tidak menyapaku dengan ramah. Kayla bahkan tidak mengalihkan pandangan dari piringnya. "Di mana kursiku?" tanyaku pelan. "Kursimu." Arya tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang kejam. "Bu, aku tidak mengundangmu makan malam. Aku bilang datang saja supaya Ibu bisa melihat bagaimana orang-orang sukses hidup. Supaya Ibu mengerti perbedaan antara Ibu dan kami." Kata-katanya terasa seperti pukulan di perut. Orang-orang di meja terdekat menoleh untuk memperhatikan kami. "Nak, aku tidak mengerti," kataku lirih, berusaha tetap tenang. Arya meninggikan suaranya. "Bu, lihat dirimu. Lihat tempat ini. Apa Ibu benar-benar merasa punya tempat di sini? Kami ke sini setiap minggu. Uang yang kami keluarkan untuk sekali makan malam lebih banyak daripada yang Ibu habiskan sebulan penuh." Kayla akhirnya bicara, masih tanpa menatapku. "Arya, jangan terlalu keras. Ibumu memang tidak tahu apa-apa. Memang begitulah dia." Kata-kata itu semakin menyakitkan. Mataku mulai berkaca-kaca, tetapi aku berusaha menahan tangis. Mereka tidak tahu aku punya rahasia besar. Sesuatu yang telah saya sembunyikan selama bertahun-tahun. Dan malam ini, rahasia itu akan mengubah segalanya. "Arya, kumohon," bisikku. "Aku cuma ingin menghabiskan waktu denganmu.
Kita sudah berbulan-bulan tidak ngobrol. Benar-benar ngobrol, seperti ibu dan anak. Dia bersandar di kursinya, melipat tangannya. Bicara? Bagaimana, Bu? Tentang kehidupan kecilmu yang membosankan? Tentang apartemenmu yang kecil dan sinetron-sinetronmu? Orang-orang di sekitar berhenti makan. Sepasang suami istri elegan di meja sebelah menatapku dengan sedih. Aku merasakan wajahku terbakar karena malu, tetapi aku tetap tenang. Nak, aku bekerja keras sepanjang hidupku. Aku mungkin tak punya banyak uang, tapi aku punya harga diri, kataku lembut. Kayla tertawa pelan. Kebanggaan, Safira? Apa yang bisa dibanggakan? Kamu tinggal di apartemen sempit, naik bus, dan beli baju di toko diskon. Kata-katanya tajam, tetapi yang paling menyakitkan adalah senyum bahagia di wajah anakku. Bagaimana bisa anak manisku berubah begitu kejam? Ayo, Bu, kata Arya lantang agar semua orang bisa mendengar. Jujur saja, aku malu memperkenalkan ibu sebagai ibuku. Lihat Kayla, caranya berpakaian, cara bicaranya. Itulah tipe wanita yang pantas berada di samping orang sepertiku. Kayla tersenyum bangga dan menyentuh gaun merahnya yang berkilau. Mungkin bernilai lebih dari 15 juta rupiah. Kayla berasal dari keluarga baik-baik, lanjut Arya. Dia kuliah di universitas swasta, berbicara 3 bahasa, dan mengerti bisnis. Dan ibu? Apa yang ibu ajarkan padaku? Bagaimana caranya hidup dengan 3 juta seminggu? Air mata memenuhi mataku, tapi ku tahan. Mereka tak tahu apa yang ku tahu. Seorang pelayan bernama Elang diam-diam datang ke meja kami. Ia telah bekerja di sana selama bertahun-tahun. Ia menatap saya dengan cemas, tetapi berkata dengan sopan, "Ada lagi yang ingin Anda pesan?" "Tidak," kata Arya tajam. "Ibuku tidak mau makan bersama kita. Malahan, kurasa dia harus pergi." "Tapi nak," bisikku, "kukira kau bilang kita sedang merayakan sesuatu bersama." "Merayakannya bareng kamu?" Arya tertawa. "Aku lagi merayakan promosi jabatanku, jabatan baruku, dan kehidupanku yang sukses. Kira-kira aku mau nggak ya merayakannya bareng seseorang yang mengingatkanku akan asal-usulku?" Kayla menambahkan dengan bangga, "Kami sering datang ke restoran seperti ini karena kami mampu. Kami punya uang, pendidikan, dan kelas. Jangan tersinggung, Safira, tapi ada perbedaan yang tak bisa diabaikan." Saya melihat sekeliling. Restoran itu indah sekali. Lampu-lampu lembut, lampu kristal, dan lukisan-lukisan di dinding. "Sungguh indah," kataku lirih. "Tentu saja," jawab Arya bangga. "Ini restoran termahal di kota ini. Kita harus menunggu 3 bulan untuk dapat meja, kecuali kalau kita punya uang dan koneksi seperti kami. Kami bahkan kenal manajer dan pemiliknya." Senyum kecil muncul di wajahku. Jika saja dia tahu kebenaran tentang siapa sebenarnya pemilik tempat ini. "Kenapa senyum-senyum, Bu?" tanya Arya. "Menurut ibu ini lucu?" "Tidak, nak," kataku tenang. "Aku hanya memikirkanmu." "Bagaimana denganku?" "Kau benar," kataku. "Ada perbedaan besar. Tapi bukan yang kau kira. Malam ini, kau akan melihatnya dengan jelas." Arya dan Kayla tampak bingung. Sebelum saya sempat berkata lebih lanjut, seorang pelayan lain datang, sang manajer, Rendra. Usianya sekitar 50 tahun, mengenakan setelan rapi dan senyum ramah. "Selamat malam," sapanya sopan. "Apakah semuanya baik-baik saja di sini?" Arya menegakkan tubuh, senang karena diperhatikan. "Semuanya sempurna, Rendra. Seperti biasa, pelayanannya luar biasa." Rendra tersenyum, tapi ketika dia menatapku, aku melihat sesuatu di matanya, pengakuan. Dia tahu persis siapa aku. "Senang mendengarnya," kata Rendra. Lalu ia menoleh ke arahku. "Nyonya, apakah Anda menikmati kunjungan Anda malam ini?" Kata-katanya sederhana, tetapi ada makna di baliknya. "Rendra," kataku tegas, "tolong suruh pemiliknya datang. Ada urusan penting yang harus dia tangani." Rendra mengangguk. "Tentu saja, Bu. Pemiliknya akan segera datang." Arya mengerutkan kening. "Pemiliknya? Apa yang ibu bicarakan? Apa ibu kenal manajer di sini?"
Kayla juga tampak bingung. Safira, bagaimana kamu kenal dia? Aku tersenyum namun tidak menjawab. Inilah momen yang saya tunggu-tunggu. Beberapa menit kemudian, restoran itu menjadi sunyi. Orang-orang memperhatikan kami. Arya menoleh ke manajer. Rendra, ibuku sedang bingung. Dia terkadang mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Tolong jangan dianggap serius. Rendra tetap diam dan tenang. Kenapa kamu tidak menjawab? Kata Arya dengan keras. Rendra menjawab dengan lembut. Kurasa lebih baik kita menunggu pemiliknya. Dia akan menjelaskan semuanya. Kayla mendekatkan diri ke Arya dan berbisik cukup keras hingga aku bisa mendengarnya. Ibumu bertingkah aneh. Apa menurutmu dia baik-baik saja? Kata-katanya tidak menyakitiku, tapi membuatku lebih kuat. Karena saya tahu, dalam beberapa menit saja, mereka akan menyesali setiap kata. Semua orang di restoran kini memperhatikan kami. Bahkan para pelayan pun berhenti bergerak. Bu, ini konyol, teriak Arya. Aku tidak tahu permainan apa yang ibu mainkan. Tapi ini sudah berakhir. Kayla dan aku hanya ingin menikmati makan malam kami dengan tenang. Dalam damai, ulangku dengan tenang. Seperti kedamaian yang kau berikan saat kau mengabaikanku selama bertahun-tahun? Seperti kedamaian yang kau berikan saat kau memperlakukanku seperti orang asing. Cukup, teriak Arya sambil menggebrak meja. Gelas-gelasnya bergetar. Bu, ibu mempermalukan aku di depan semua orang. Kayla menyentuh lengannya dengan gugup. Tenang, sayang. Orang-orang memperhatikan. Tepat sekali, teriak Arya. Kau merusak malamku, perayaanku, reputasiku. Aku tetap duduk. Suaraku tenang. Reputasimu. Nak, reputasi seseorang yang memperlakukan ibunya seperti sampah. Kalian bukan sampah, bentak Arya, tapi kalian berbeda dari kami. Kalian datang dari dunia lain, dunia orang-orang kecil dengan mimpi-mimpi kecil. Kata-katanya menggema di seluruh restoran. Keheningan pun menyelimuti. Bahkan piano pun berhenti bermain. Semua orang menatap. Malam itu terasa sunyi di sebuah restoran mewah. Lampu-lampu redup dan keemasan, dan orang-orang mengobrol dan tertawa. Namun, di satu meja, suasananya tidak menyenangkan. Kayla berdiri dan tampak marah. Safira, kumohon, katanya. Arya benar. Tempat ini bukan untukmu. Lihat sekeliling. Lihat bagaimana orang-orang menatapmu. Mereka kasihan padamu. Orang-orang benar-benar menatapku, tapi bukan karena kasihan. Wajah mereka menunjukkan sesuatu yang lain. Rasa ingin tahu, seolah mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Arya menunjuk ke meja dan berkata, Bu, ibu tahu berapa harga makan malam ini? 5 juta rupiah untuk apa yang kita pesan. Itu lebih mahal daripada uang yang ibu keluarkan untuk makan sebulan. Saya tersenyum lembut. Dan tahukah Anda berapa harga anggur yang Anda minum? Tanya saya. Harganya Rp3.750.000 per botol. Don Prignon 2015. Pilihan yang sangat berendra. Arya tampak terkejut. Kok kamu tahu? Karena aku sangat mengenal tempat ini, kataku dengan tenang. Kayla tertawa kecil. Oh, kamu kenal tempat ini dengan baik? Sejak kapan? Sejak kamu datang untuk melihat menu dari luar? Beberapa orang di meja sebelah tertawa gugup. Tapi aku tak bergerak. Aku hanya menatapnya diam-diam. Lalu tiba-tiba, seorang pria berjas abu-abu berjalan menuju meja kami. Ia tampak berusia sekitar 60 tahun, tinggi, dan terhormat. Semua orang di sekitar tampak memperhatikannya. Rendra, manajer restoran, mengikutinya. Arya segera berdiri. Pak Wisnu, senang sekali bertemu Anda di sini, katanya sambil tersenyum lebar. Saya Arya. Kita bertemu di sebuah konferensi bisnis bulan lalu. Pak Wisnu mengangguk sopan, tetapi tetap menatap saya. Selamat malam, Safira. Sapanya ramah. Cara dia menyebut namaku membuat Arya membeku. Bukan begitu cara seorang pengusaha besar biasanya berbicara kepada perempuan tua yang malang. Begitulah cara seseorang berbicara kepada teman atau seseorang yang penting. Selamat malam, Wisnu, kataku lembut. Maaf kamu harus datang ke sini karena masalah ini. Kayla tampak bingung. Dari mana kamu kenal Pak Wisnu?
Tanyanya pada Arya. Arya tergagap. Aku tidak tahu, Bu. Bagaimana caranya Anda mengenalnya? Pak Wisnu berdiri di samping meja kami. Semua orang di sekitar terdiam. Ibu Safira, katanya formal, apakah ada masalah yang perlu saya selesaikan? Cara dia memanggilku Ibu Safira Arya makin mengerutkan kening. Ia tak mengerti mengapa pria penting ini berbicara kepadaku dengan begitu hormat. Ya, memang ada masalah, jawabku tegas. Putraku dan istrinya sangat tidak sopan. Mereka mempermalukanku di depan umum. Mereka bilang aku tidak pantas berada di sini. Pak Wisnu mengangguk serius. Begitu. Lalu apa yang Anda ingin saya lakukan? Tunggu, seru Arya cepat. Ada kesalahpahaman. Ibuku melebih-lebihkan. Aku cuma bilang tempat ini terlalu mewah untuknya. Pak Wisnu menatap Arya dengan dingin. Terlalu mewah untuknya? Maksudmu ibumu tidak pantas di sini? Arya mencoba menjelaskan. Dia tidak mampu makan malam seperti ini. Dia hidup sederhana. Dia tidak sanggup menghabiskan uang sebanyak itu. Kayla mengangguk. Tepat sekali. Kami tidak kejam, hanya realistis. Tempat ini terlalu mahal. Pak Wisnu menoleh ke arahku. Benarkah, Safira? Kamu tidak sanggup makan malam di sini? Aku tersenyum perlahan. Inilah momen yang kutunggu-tunggu. Tergantung bagaimana kamu melihatnya, kataku. Aku mengeluarkan sebuah amplop dari tasku dan meletakkannya di meja di depan Arya. Bukalah, kataku padanya. Tangan Arya gemetar saat membuka amplop itu. Kayla mendekat untuk melihat. Ketika ia mengeluarkan kertas-kertas itu dan mulai membaca, wajahnya memucat. Tidak, ini tidak mungkin benar, bisiknya. Ada apa? Tanya Kayla gugup. Arya membacakan dengan lantang. Sertifikat kepemilikan restoran. Golden Crown. Pemilik, Safira. Tanggal akuisisi, 15 Maret 2018. Seluruh restoran hening. Orang-orang di sekitar berhenti berpura-pura tidak mendengar. Beberapa bahkan berdiri untuk melihat lebih jelas. Kayla menyambar kertas-kertas itu. Ini pasti palsu, katanya. Itu cuma lelucon. Pak Wisnu berdeham. Bu Kayla, saya jamin dokumennya asli. Bu Safira pemilik restoran ini, dan 4 restoran lainnya di kota ini. 4 restoran lagi? Tanya Arya kaget. Mana mungkin? Kamu tinggal di apartemen kecil. Kamu naik bus. Kamu belanja di toko diskon. Aku tersenyum lagi. Benar. Aku hidup sederhana karena aku memilih tapi itu tidak berarti aku miskin. Berapa uangnya? Tanya Kayla lemah. Pak Wisnu menjawab, Nyonya Safira punya kekayaan bersih sekitar 10 miliar rupiah. Restorannya menghasilkan 30 miliar setahun. Arya terjatuh ke kursinya seolah-olah seseorang telah memukulnya. Kayla berbisik, kenapa kamu tidak pernah memberitahu kami? Aku menatap mereka berdua. Karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar mencintaiku. Aku ingin tahu apakah kamu akan peduli padaku karena saya, bukan uang saya. Suara Arya bergetar. Bu, bagaimana bisa ibu menyembunyikan ini dariku? Aku berdiri, suaraku tegas. Kau benar-benar bertanya begitu setelah perlakuanmu padaku malam ini? Postur tubuhku berubah total. Aku bukan lagi wanita tua yang pendiam. Aku berdiri tegap, seperti wanita kuat sejati. Aku membangun semua yang kumiliki sendiri, kataku. Selama 5 tahun terakhir, saat kau sibuk dengan pekerjaan mewahmu, kau memperlakukanku seperti beban. Kau membuatku malu dengan diriku sendiri. Orang-orang di meja lain mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan merekam dengan ponsel mereka. Ingat Natal lalu? Tanyaku. Kau bilang aku tidak datang ke pestamu karena aku tidak cocok dengan tamu-tamu kayamu. Arya menundukkan kepalanya. Dan 6 bulan yang lalu, di hari ulang tahun Kayla, kamu bilang bajuku nggak cukup berendra untuk acara itu, kataku. Kayla memalingkan muka, malu. Kau pikir aku miskin, beban, dan aib. Tapi malam ini, kau tunjukkan padaku isi hatimu yang sebenarnya. Rendra mencondongkan tubuh ke arahku dengan pelan. Bu Safira, haruskah kita minta mereka pergi? Sebelum aku sempat menjawab, Arya langsung berdiri. Tunggu,
Bu, kalau ibu punya banyak uang, kenapa hidup begini? Kenapa ibu diam saja? Kita ini keluarga. Aku tertawa miris. Keluarga? 15 menit yang lalu, kau suruh aku makan di jalanan seperti pengemis. Begitukah cara keluarga memperlakukan satu sama lain? Kayla mulai menangis. Seandainya saja kita tahu. Tahu apa? Sela saya. Kalau kamu tahu aku punya uang, kamu pasti akan memperlakukanku dengan baik, kan? Itukah arti keluarga bagimu? Rasa hormat hanya ketika seseorang kaya. Orang-orang di sekitar mengangguk. Beberapa bergumam setuju. Seluruh restoran kini memperhatikan kami. Bu, kumohon, pinta Arya. Kita bicara di rumah saja. Jangan di sini. Kenapa tidak di sini? Kataku keras. Kau menghinaku di depan umum. Jadi sekarang kau akan mendengarkanku di depan umum. Pak Wisnu menatap saya dengan hormat. Bu Safira, sebagai manajer umum Anda, haruskah kita mengambil tindakan? Arya menoleh padanya dengan putus asa. Pak Wisnu, tolong, dia ibu saya. Suara Pak Wisnu terdengar dingin. Anda baru saja menghabiskan 30 menit terakhir menghina pemilik restoran ini. Di depan semua orang. Kayla terisak. Kami tidak tahu. Kami tidak akan pernah. Tidak pernah apa? Potongku. Tidak pernah tidak menghormatiku meskipun kau tahu aku kaya. Seorang perempuan di meja lain angkat bicara. Tepat sekali. Rasa hormat seharusnya tidak bergantung pada uang. Orang-orang mulai bertepuk tangan. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Bukan untuk mengolok-olok. Itu tepuk tangan untuk keberanian dan martabat. Arya melihat sekeliling, wajahnya memerah. Bu, semua orang memperhatikan kita. Ya, jawabku tenang. Mereka memperhatikan bagaimana kau memperlakukan ibumu sendiri ketika kau pikir dia tidak punya apa-apa. Dia berbisik. Sekarang setelah kita tahu kebenarannya, kita bisa memulai lagi. Aku tertawa getir. Sekarang setelah kau tahu aku kaya, kau tiba-tiba ingin memulai lagi? Sekarang aku akhirnya cukup baik untuk menjadi ibumu. Kayla mencoba menggenggam tanganku. Safira, maafkan kami. Kami tidak tahu. Aku menarik tanganku. 1 jam yang lalu, kau bilang aku memalukan. Bahwa aku tidak berkelas, tidak punya uang. Yah, kau benar tentang satu hal. Ada adalah perbedaan di antara kita, tapi bukan perbedaan yang Anda pikirkan. Aku berjalan ke tengah restoran. Semua orang terdiam. Bahkan para pelayan pun berhenti bergerak. Hadirin sekalian, kataku dengan jelas. Maaf mengganggu makan malam kalian, tapi aku ingin kalian semua tahu apa yang baru saja terjadi. Arya mencoba menghentikan saya, tetapi Pak Wisnu dengan lembut menahannya. Nama saya Safira, kataku. Saya pemilik restoran ini. Selama 7 tahun terakhir, saya datang ke sini diam-diam, hanya untuk melihat perkembangannya. Beberapa dari Anda mungkin pernah melihat saya, wanita tua yang makan sendirian dan memberi tip besar. Orang-orang mulai mengangguk. Beberapa bahkan tersenyum, menyadari mereka pernah melihat saya sebelumnya. Tapi malam ini, lanjutku, aku dipermalukan oleh putraku sendiri. Dia bilang aku tak pantas di sini. Dia membuatku merasa kecil di depan semua orang. Ruangan itu dipenuhi bisikan keterkejutan dan kemarahan. Arya melompat. Bu, berhenti. Ibu merusak reputasiku. Aku menatapnya dengan dingin. Reputasimu hancur ketika kau memperlakukan ibumu seperti sampah. Kayla menyeka air matanya. Tolong mengerti, Safira, kami tidak tahu. Enggak tahu aku punya uang? Selaku. Jadi itu alasanmu untuk bersikap kejam. Seorang perempuan lain angkat bicara. Dia benar. Rasa hormat bukan soal uang, tapi soal kebaikan. Lebih banyak orang mengangguk. Restoran itu tak lagi sepi dan mewah. Telah menjadi pelajaran tentang rasa hormat dan cinta. Aku kembali menatap Arya dan Kayla. Sekarang kalian tahu yang sebenarnya. Segalanya akan berbeda mulai sekarang. Silakan, kata Arya lembut. Kita bicara berdua saja. Tidak, kataku tegas. Kau mempermalukanku di sini, di depan semua orang. Jadi, disinilah kau akan mendengarkan. Rendra menghampiri saya dan tersenyum ramah.
Silakan duduk di sini, Bu, katanya sambil menunjukkan tempat duduk di tengah restoran. Rasanya seperti duduk di atas panggung, dan semua orang menonton. Saya duduk perlahan dan dengan bangga. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa kuat dan dihormati lagi. Saya menatap putra saya, Arya. Arya, kataku, sejak kamu mulai mendapat gaji besar tahun lalu, kamu banyak berubah. Kamu jadi kasar, sombong, dan lupa asal-usulmu. Bu, dia mencoba bicara, tapi aku menghentikannya. Jangan menyela, kataku keras-keras. Suaraku menggema di seluruh restoran. Sekarang, dengarkan. Dengarkan semua yang ingin kukatakan. Arya terduduk di kursinya. Ia tampak kecil dan tersesat. Kamu ingat waktu kamu umur 12 tahun dan kena pneumonia? Tanyaku. Kita nggak punya asuransi kesehatan, dan aku harus kerja 3 kali selama 2 bulan untuk membiayai pengobatanmu. Suaraku bergetar saat mengingat masa-masa sulit itu. Siang hari aku bekerja di kantor, malam hari membersihkan gedung, dan akhir pekan di restoran. Aku hanya tidur 3 jam setiap malam agar bisa mendapatkan semua yang dibutuhkan. Restoran itu hening. Beberapa wanita tua di sudut mulai menangis. Tahukah kau kenapa aku melakukan semua itu? Tanyaku, menatap Arya. Karena aku mencintaimu. Karena kau anakku. Bukan karena kau punya uang. Bukan karena kau bisa membalas wisnuku. Aku melakukannya karena cinta seorang ibu tak bersyarat. Kayla, menantu perempuan saya, ikut menangis. Tapi sekarang bukan karena ia mengasihani diri sendiri. Melainkan karena ia akhirnya menyadari kesalahannya. Tapi kamu, Arya, lanjutku, cintamu padaku tidak tanpa syarat. Kamu mencintaiku hanya ketika itu membantumu. Hanya ketika aku tidak mempermalukanmu. Hanya ketika aku sesuai dengan gambaran kesuksesanmu yang sempurna. Seorang lelaki tua di meja lain berteriak, "Benar, Bu. Katakan yang sebenarnya." Orang-orang di sekitar mulai mengangguk. Dukungan mereka membuatku semakin kuat. Sekarang, biar ku ceritakan bagaimana aku mendapatkan uangku, kataku dengan jelas. Arya mendongak, wajahnya penuh malu dan penasaran. Ketika ayahmu meninggal, usiamu baru 15 tahun. Aku ditinggalkan sendirian, dengan utang yang besar dan seorang anak yang harus diurus. Aku bisa saja menangis dan menyerah, tetapi aku tidak melakukannya. Aku memutuskan untuk berjuang. Aku berdiri dan berjalan perlahan mengelilingi meja sambil berbicara. Aku bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran kecil. Tapi aku tidak berhenti di situ. Aku belajar segalanya. Cara kerja dapur, cara mengelola uang, cara memperlakukan pelanggan. Semua orang mendengarkan dengan tenang. Bahkan staf restoran pun berhenti bergerak untuk mendengarkan ceritaku. Setelah 5 tahun, lanjutku, aku menabung cukup banyak dan mengambil pinjaman untuk membeli restoran kecil pertamaku. Sederhana, tapi aku berhasil. Kayla berbisik pelan, itulah mengapa kamu tahu banyak tentang restoran. Tepat sekali, kataku. Karena aku membangun bisnis ini dengan tanganku sendiri. Setiap restoran yang kubeli setelahnya berasal dari kerja keras dan pengalamanku. Mata Arya terbelalak. Bu, aku tidak tahu apa-apa. Kau tak tahu, kataku tajam, karena kau tak pernah bertanya. Kau tak pernah peduli. Kau hanya peduli agar aku tak mempermalukanmu di depan teman-temanmu yang kaya. Pak Wisnu, sang manajer, mendekat. Permisi, Bu, katanya sopan. Bisakah kita lanjutkan prosedurnya? Prosedur apa? Tanya Arya gugup. Aku menoleh padanya sambil tersenyum tenang. Prosedur pengusiran. Sebagai pemilik restoran ini, aku bisa mengusir siapapun yang bersikap kasar atau membuat masalah. Bu, nggak boleh gitu, katanya panik. Kita keluarga. Keluarga. Aku tertawa pelan. 1 jam yang lalu, kau bilang aku tak cukup baik untuk menjadi bagian dari keluargamu. Tapi sekarang setelah kau tahu aku punya uang, tiba-tiba kita jadi keluarga lagi. Restoran itu dipenuhi tepuk tangan. Orang-orang tersenyum. Mereka senang melihat keadilan. Mata Arya berkaca-kaca. Kumohon, Bu, maafkan aku. Maafkan kami. Kami bisa berubah. Kami bisa menjadi lebih baik. Kamu bisa berubah,
Ya, kataku pelan. Tapi masalahnya, kamu baru mau berubah sekarang setelah tahu aku kaya. Aku menghampirinya dan menatap matanya. Katakan padaku, Nak, kalau aku bilang aku tidak punya uang dan semua ini bohong, apa kau masih akan memperlakukanku dengan baik? Atau kau akan mengusirku lagi? Arya membuka mulut, tetapi tak berkata apa-apa. Keheningannya lebih keras daripada kata-kata apapun. Semua orang di restoran kini bisa melihat kebenaran. Nah, kataku lembut, kamu telah menunjukkan hatimu yang sebenarnya. Kayla berusaha bicara cepat. Kita bisa berubah. Kok? Arya akhir-akhir ini stres banget di kantor. Dia jadi nggak seperti dirinya sendiri. Stres? Tanyaku dingin. Apakah itu alasanmu memperlakukanku dengan buruk? Untuk mempermalukanku di depan semua orang? Seorang pria di meja lain berdiri. Bu, saya kenal Arya. Kita bekerja di perusahaan yang sama. Dan saya bisa memastikan, dia selalu membicarakan Anda, sama seperti yang dia lakukan malam ini. Arya memucat. Pak Gunawan, tolong, itu tidak benar. Pak Gunawan menggeleng. Arya, bulan lalu di rapat eksekutif, kamu bilang ibumu perempuan sederhana yang tidak mengerti gaya hidupmu dan memalukan mengajaknya ke acara. Orang-orang di restoran bergumam marah. Arya mencoba membela diri, tetapi tak seorang pun percaya. Lihat, Arya, kataku pelan. Ini bukan cuma soal malam ini. Ini soal bagaimana kau memperlakukanku selama bertahun-tahun. Kau malu padaku. Aku menoleh ke arah kerumunan. Selama bertahun-tahun, aku menyaksikan putraku berubah menjadi seseorang yang tak kukenal. Seseorang yang lebih mementingkan penampilan daripada perasaan. Aku berjalan menuju jendela besar, tempat aku bisa melihat lampu-lampu kota. Aku mulai dari nol. Aku mencuci piring, membersihkan meja, melayani orang-orang yang kasar. Tapi aku tak pernah kehilangan harga diriku. Lalu aku kembali menatap Arya. Putraku sendiri telah membuatku merasa lebih rendah daripada orang asing manapun. Kayla terisak. Tolong, beri kami satu kesempatan lagi. Kami bisa pergi ke terapi keluarga. Kami bisa memperbaikinya. Terapi? Tanyaku sambil tertawa getir. Menurutmu, penghinaan bertahun-tahun bisa disembuhkan dengan terapi? Rendra kembali dengan tenang. Bu, maaf mengganggu. Ada wartawan di luar. Seseorang membagikan berita ini secara daring. Haruskah saya menyuruh mereka pergi? Arya melompat. Reporter. Jangan. Ini akan menghancurkan karierku. Semua orang di kantorku akan tahu. Sekarang kau hakar-tikar soal kariermu? Tanyaku dingin. Kau tidak hakar-tikar waktu kau membentakku di depan semua orang. Itu urusan pribadi, seru Arya. Pribadi. Aku menunjuk ke sekeliling ruangan. Kamu teriak-teriak ke ibumu di restoran umum. Itu bukan urusan pribadi. Pak Gunawan berdiri lagi. Arya, maaf, tapi beberapa rekan kerjamu ada di sini malam ini. Berita ini sudah sampai di kantor. HRD akan mengevaluasi perilakumu. Arya terduduk kembali di kursinya, pucat dan gemetar. Tidak, tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Reputasiku. Reputasimu? Tanyaku pelan. Kau sendiri yang menghancurkannya saat kau memperlakukan ibumu seperti sampah. Kayla mencoba memegang tangan Arya, tetapi Arya menepisnya. Ini semua salahmu, teriaknya. Kau bilang aku harus malu padanya. Apa? Kayla balas berteriak. Kamu yang selalu mengeluh tentang dia. Dan begitu saja, kebenaran terungkap. Mereka telah menjelek-jelekan saya selama bertahun-tahun. Cukup, kataku tegas. Berhenti saling menyalahkan. Kalian berdua bersalah. Saya menoleh ke Pak Wisnu. Bawa dokumennya. Dokumen apa? Tanya Arya dengan wajah takut. Pak Wisnu pergi sebentar lalu kembali membawa sebuah map. Ia membuka map itu di atas meja dan menunjukkan beberapa lembar kertas. Ini, kataku, membuktikan bahwa aku bukan hanya pemilik restoran ini, tapi 5 restoran di seluruh kota. Kayla tersentak. 5? Ya, 5 restoran. Termasuk Secret Garden, tempatmu merayakan ulang tahun pernikahanmu. Termasuk Ocean View, tempat Arya mengajak kliennya.
termasuk Golden Terrace, tempatmu merayakan ulang tahunmu. Arya tampak terkejut. Bu, ibu pemilik semua tempat itu? Ya, jawabku tenang. Setiap kali kamu membanggakan kesuksesanmu di restoran-restoran itu, kamu sebenarnya sedang menghabiskan uang untuk bisnisku. Orang-orang mulai tertawa pelan mendengar ironi itu. Tapi masih ada lagi, kataku. Aku mengeluarkan kertas lain. Ini surat wasiatku. Semua orang terdiam. Bahkan garpu pun berhenti berdenting di piring. Dalam surat wasiat ini, jelasku, aku berencana memberimu, Arya, putraku satu-satunya, 10 miliar rupiah, 5 restoran, dan beberapa properti. Mata Arya dipenuhi harapan. Kamu berencana untuk diberikan kepadaku? Ulangnya. Aku tersenyum. Tapi itu bukan senyum bahagia. Ya berencana, namun setelah malam ini, keinginan itu akan berubah. Tidak, teriak Arya, melompat begitu cepat hingga kursinya terjengkang. Bu, kumohon. Aku anakmu satu-satunya. Keluargamu. Keluarga? Tanyaku pelan. 1 jam yang lalu, kau menyuruhku makan di jalanan seperti pengemis. Begitukah caramu memperlakukan keluarga? Kayla ikut berdiri, air matanya berlinang. Tolong, pikirkan baik-baik. Dia memang salah, tapi dia tetap anakmu. Darah lebih kental daripada air. Darah lebih kental daripada air, ulangku. Lalu mengapa darah dagingku sendiri memperlakukanku lebih buruk daripada orang asing? Aku memandang sekeliling ke arah semua orang. Kalian semua sudah melihat apa yang terjadi malam ini. Kalian sudah melihat bagaimana anakku memperlakukanku. Orang-orang mengangguk, beberapa bertepuk tangan pelan sebagai tanda setuju. Berendra, kataku. Kalau begitu, kalian juga akan menjadi saksi atas apa yang terjadi selanjutnya. Saya mengeluarkan ponsel dan menghubungi sebuah nomor. Selamat malam, Pak Tirtanagara. Ya, ini Safira. Silakan datang ke restoran Mahkota Emas dengan membawa dokumen-dokumennya. Surat wasiat yang baru. Ya, ini mendesak. Arya membeku. Surat wasiat baru? Kamu sudah menyiapkan yang baru? Aku menatap matanya. Apa kau benar-benar berpikir ini pertama kalinya kau menyakitiku, Arya? Sampai aku tak melihat bagaimana kau memperlakukanku selama ini. Kayla bicara lemah. Safira, apa kau tidak merasa ini terlalu berat? Dia anakmu satu-satunya. Terlalu berlebihan? Kataku lirih. Selama 5 tahun, dia telah menyingkirkanku dari hidupnya. Dia membuatku merasa seperti bukan apa-apa. Seolah aku tidak diterima di keluargaku sendiri. Aku berjalan ke tengah restoran di mana semua orang bisa mendengarku. Jantungku berdebar kencang, tetapi suaraku terdengar kuat. Bahkan aku sendiri terkejut betapa beraninya aku terdengar. Kalian semua ingin tahu kenapa aku memilih hidup sederhana, meskipun aku punya banyak uang? Tanyaku dengan lantang. Orang-orang menatapku dengan tatapan ingin tahu. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar mencintaiku. Aku ingin tahu apakah orang-orang mencintaiku apa adanya, bukan karena uangku. Restoran itu menjadi sunyi. Orang-orang mulai berbisik pelan, mengerti maksudku. Selama 7 tahun yang panjang, aku hidup seperti orang miskin. Aku berpakaian sederhana, naik bus, dan tinggal di apartemen kecil. Aku ingin melihat kebenaran. Lalu aku menatap putraku, Arya. Dia tampak ketakutan sekarang. Mungkin dia mulai mengerti apa yang telah dia lakukan. Saya menemukan sesuatu yang sangat menyedihkan. Lanjut saya. Saya mendapati putra saya sendiri malu terhadap saya. Dia merasa malu menceritakan tentang saya kepada teman-teman kayanya. Dia menganggap saya beban. Air mata memenuhi mataku, tapi aku tak berhenti bicara. Tahukah kamu bagaimana rasanya ketika anakmu sendiri melarangmu datang ke pernikahannya? Karena kamu tidak cukup kaya untuk diterima. Orang-orang di restoran tersentak. Beberapa wanita tua meletakkan tangan di dada. Mereka tampak kasihan padaku. Arya segera berkata, Bu, aku tidak pernah mengatakan itu. Ya, kau yang mengirimnya, kataku sambil mengeluarkan ponselku. Kau yang mengirimiku pesan ini. Aku membacanya dengan keras agar semua orang bisa mendengar. Bu,
Kayla dan aku akan mengadakan pernikahan kecil-kecilan. Hanya teman dekat dan keluarga. Kurasa lebih baik ibu tidak datang. Tempatnya sangat elegan, dan aku tidak ingin ibu merasa tidak nyaman. Restoran itu hening. Orang-orang tampak marah sekarang, tapi tidak padaku. Arya mencoba menjelaskan, Bu, bukan itu maksudku. Saya terus membaca pesannya. Sebagian besar tamu adalah kolega dan klien penting saya. Saya harus menjaga citra profesional. Aku mendongak perlahan. Jadi, dengan kata lain, ibumu akan merusak citramu. Seorang lelaki tua di belakang berdiri. Anak muda, katanya, anak yang tidak tahu berterima kasih adalah penderitaan terburuk yang bisa dialami seorang ibu. Orang-orang bertepuk tangan. Seluruh restoran kini memperhatikan kami. Ini bukan lagi sekadar santapan, ini seperti pelajaran tentang cinta dan rasa hormat. Arya berbisik, Bu, ayo pulang saja dan bicara berdua saja. Aku tertawa sedih. Pulang? Ke apartemenku yang kecil dan membuatmu malu? Atau ke rumahmu yang besar di mana aku tak pernah diterima? Kayla, menantu perempuan saya, mencoba menenangkan suasana. Bu, ibu selalu diterima. Benarkah? Tanyaku. Mari kita lihat apa isi pesanmu. Aku kembali menggulir ponselku. 8 Desember 2024. Ku baca. Arya dan aku akan makan malam Natal bersama teman-teman. Mungkin datang lain hari. 22 Maret 2024. Kami punya tamu penting akhir pekan ini. Datanglah di hari yang lebih tenang. Semua orang kini bisa melihat kebenarannya. Kalian lihat? Tanyaku kepada orang banyak. Selalu ada alasan kenapa aku tidak bisa datang ketika ada orang penting. Selalu. Arya menunduk, malu. Bu, kami cuma pikir ibu akan lebih nyaman seperti itu. Lebih nyaman? Tanyaku sedih. Maksudmu lebih kesepian? Lalu pintu restoran terbuka. Seorang pria berwajah ramah berusia 60-an masuk sambil memegang tas kulit. Ternyata pengacara saya, Pak Tirta. Selamat malam, Bu Safira. Katanya sopan. Saya sudah membawa dokumen yang Anda minta. Arya segera berdiri. Dokumen? Bu, ada apa? Aku menatapnya dengan mata tenang. Satu-satunya yang kusesali, Arya, adalah tidak melakukan ini lebih awal. Pak Tirta membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ini surat wasiat baru Anda, Bu Safira, dan dokumen pengalihan properti. Pengalihan properti. Kayla bertanya dengan lemah. Ya, kataku. Aku menyumbangkan semua uangku untuk badan amal yang membantu para lansia yang dilupakan oleh anak-anak mereka. Dan untuk para karyawan setia yang telah menunjukkan kasih sayang kepadaku lebih dari keluargaku sendiri. Semua orang terkesiap. Elang, panggilku pelan. Dia pelayan yang melayani kami semalaman. Silakan ke sini. Dia berjalan ke arahku dengan malu-malu. Anda yakin ingin melakukannya di sini, Bu? Di depan semua orang? Aku tersenyum ramah padanya. Elang, kamu sudah baik padaku selama bertahun-tahun. Kamu selalu memperlakukanku dengan hormat, apapun penampilanku atau apapun yang kupakai. Dia tersipu. Anda selalu baik, Bu. Anda selalu memberi tip yang berendra dan bertanya tentang keluarga kami. Arya tampak terkejut. Tips? Tips apa? Elang menjawab, ibumu selalu memberi kami tips 1 juta rupiah dan peduli dengan masalah kami. Dia pelanggan terbaik kami. Semua orang bergumam karena terkejut. Aku menatap Arya. Kamu pikir aku miskin? Tapi aku menggunakan uangku untuk membantu orang yang membutuhkan. Dalam 5 tahun terakhir, aku sudah menyumbang 15 miliar rupiah. Restoran bertepuk tangan meriah. Orang-orang tampak bangga padaku. Tapi Arya justru tampak lebih kecil. Bu, katanya lembut, ibu tidak bisa memberikan segalanya. Aku anak ibu. Aku tertawa miris. Elang lebih mengenalku daripada kamu, Arya. Dia lebih menghormatiku daripada kamu. Pak Tirta meletakkan kertas-kertas itu di atas meja. Anda yakin ingin menandatangani ini, Bu? Ya, jawabku tegas. Aku belum pernah seyakin ini. Arya mencoba menghentikan saya, tetapi 2 pelayan dengan lembut menahannya. Bu, tolong.
Beri saya satu kesempatan lagi. Kesempatan? Tanyaku lembut. Kau punya 5 tahun kesempatan. Setiap kali kau mengabaikanku, kau kehilangan satu kesempatan. Kayla menangis. Tolong, Safira. Pikirkan cucumu nanti. Aku menatapnya sedih. Cucu? Kamu sudah menikah 3 tahun. Pernahkah kamu mengajakku bicara tentang anak-anak? Pernahkah kamu membuatku merasa seperti nenek mereka? Dia tidak mengatakan apapun. Saya melanjutkan, Anda tidak pernah ingin saya menjadi bagian dari kehidupan anak Anda. Anda tidak ingin seorang nenek miskin merusak citra sempurna Anda. Semua orang di restoran itu mengangguk sambil berbisik sedih. Lalu Pak Tirta berkata, Bu Safira, kita juga bisa membuat surat wasiat bersyarat kalau ibu mau. Saya berpikir sejenak. Seluruh restoran hening. Akhirnya, aku bilang, baiklah, Arya. Kalau kamu benar-benar mau kesempatan, ini syaratku. Arya mengangguk antusias. Apa saja, Bu? Tolong beritahu aku. Syarat pertama, kataku dengan jelas, kamu dan Kayla harus menjadi sukarelawan di panti jompo setiap akhir pekan selama 1 tahun. Kayla tersentak. Setiap akhir pekan? Arya menghentikannya. Aku terima. Apa lagi? Syarat kedua, kamu akan pindah dari rumah besarmu dan hidup dengan anggaran yang sama seperti yang aku gunakan, 2,5 juta rupiah sebulan. Arya memucat. Tapi cicilan rumahku. Kenapa? Tanyaku. Kamu pikir ibumu tidak apa-apa hidup dengan itu, tapi kamu tidak. Orang-orang tertawa kecil. Syarat ketiga, kataku, kamu akan bekerja sebagai pelayan di salah satu restoranku. Kamu akan belajar melayani orang dan menghormati semua orang. Kayla berbisik, tapi Arya seorang eksekutif. Tepat sekali, kataku. Sudah waktunya dia belajar kerendahan hati. Arya mengangguk lemah. Oke, Bu. Ada apa lagi? Syarat keempat, lanjutku, kamu harus menulis 2 surat permintaan maaf. 1 untuk surat kabar, untuk meminta maaf kepada semua orang tua yang tidak kau hormati. Dan 1 untuk perusahaanmu, untuk mengakui kesalahanmu. Wajah Arya memucat. Bu, itu bisa menghancurkan karierku. Aku tertawa sedih. Setelah malam ini, kariermu sudah hancur. Ini akan membantumu mendapatkan kembali rasa hormatmu. Salah satu rekan kerjanya berdiri. Dia benar, Arya. Perusahaan sudah memutuskan untuk memberhentikanmu. Apa yang kamu lakukan malam ini bertentangan dengan nilai-nilai kami. Mata Arya berkaca-kaca. Bu, kumohon. Dan syarat kelima, kataku lembut, adalah yang paling penting. Kamu dan Kayla akan mengunjungiku setiap minggu selama 1 tahun. Bukan karena aku punya uang, tapi karena aku ibumu. Kayla mendesah. Kedengarannya tidak sulit. Aku menatapnya. Benarkah? Katakan padaku, Kayla. Kapan terakhir kali kau benar-benar bicara padaku? Bertanya tentang mimpiku, ketakutanku, hidupku. Kayla tak bisa bicara. Ia bahkan tak tahu apa syarat keenam itu. Aku berkata pelan, ada yang keenam. Arya tampak gugup. Ada apa? Tanyanya. Jika selama 1 tahun ini, kataku, kamu gagal memenuhi salah satu syarat ini, atau jika kamu berpura-pura hanya ingin berubah demi uang, maka surat wasiat lama yang kubuat akan aktif kembali. Semua uangnya akan disumbangkan untuk amal. Pak Tirta, pengacara itu, mengangguk. Itu sah, Bu Safira. Kita bisa membuat surat wasiat bersyarat seperti itu. Arya menatap Kayla. Kayla tampak ragu, tetapi akhirnya berkata, saya menerima semua syaratnya, Bu. Saya menerimanya sepenuhnya. Berendra, kataku sambil mengambil pulpenku. Tapi sebelum aku menandatangani apapun, ada satu hal lagi yang harus kukatakan. Semua orang di restoran terdiam. Terdengar suara jarum jatuh. Apa yang terjadi malam ini tak bisa diubah lagi, kataku. Kata-katamu, luka yang kau timbulkan, dan rasa sakit yang kau berikan padaku, semuanya kini telah menjadi bagian dari kisah kita. Mata Arya berkaca-kaca. Aku tahu, Bu. Aku tahu, dan aku turut berduka cita. Jangan minta maaf, kataku tegas.
Tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku selama setahun ke depan bahwa kau benar-benar telah belajar sesuatu. Saya menoleh ke Pak Tirta. Pak, tolong siapkan surat wasiat dengan semua syarat ini. Tentu saja, Bu Safira, katanya dan mulai menulis. Sementara pengacara itu bekerja, saya melihat sekeliling restoran dan berkata dengan lantang, hadirin sekalian, kalian semua menyaksikan sesuatu yang penting malam ini. Kalian lihat apa yang terjadi ketika orang lebih mencintai uang daripada rasa hormat. Ketika mereka menganggap kesuksesan adalah segalanya dan melupakan kebaikan. Seseorang mulai bertepuk tangan. Lalu yang lain ikut bertepuk tangan. Tak lama kemudian, seluruh restoran bertepuk tangan dan berdiri. Sebuah tepuk tangan meriah. Saya tersenyum dan berkata, semoga kamu mengingat malam ini. Ingatlah bahwa cinta dan rasa hormat tidak bisa dibeli. Arya mendekat, tatapannya lembut. Bu, bolehkah aku memelukmu? Aku menatapnya serius. Arya, pelukan adalah sesuatu yang harus kau dapatkan. Selama setahun ke depan, kau harus mendapatkan setiap pelukan, setiap senyuman, setiap momen kasih sayang. Dia mengangguk, akhirnya menyadari betapa banyak yang telah hilang darinya. 6 bulan kemudian saya duduk di restoran yang sama. Tapi semuanya berbeda sekarang. Tempat itu terasa tenang. Tak ada teriakan, tak ada amarah, hanya kedamaian. Seorang wanita berusia 65 tahun duduk dengan tenang di sebuah meja. Saya, sambil memperhatikan putranya bekerja sebagai pelayan. Arya datang ke meja saya sambil membawa nampan. Ia mengenakan seragam hitam dan tatapan matanya ramah. Wajahnya tidak menunjukkan kesombongan, tidak ada rasa malu, hanya kerendahan hati. Selamat malam, Bu Safira, sapanya sambil tersenyum tulus. Mau pesan apa malam ini? Aku tersenyum tapi tetap tenang. Arya, bagaimana harimu? Dia mendesah. Susah sekali. Seorang pelanggan berteriak karena supnya terlalu panas. Yang lain marah karena saya terlambat membawa air 30 detik. Dan seorang wanita menatap saya seolah saya bukan manusia. Dan bagaimana rasanya? Tanyaku lembut, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Arya menunduk, lalu mendongak lagi, matanya sedih. Rasanya seperti yang ibu rasakan selama bertahun-tahun. Aku mengangguk pelan. Itu kemajuan, kataku. Bagaimana Kayla menangani semuanya? Tanyaku. Lebih baik dari sebelumnya, katanya. Awalnya, dia banyak mengeluh tentang apartemennya yang kecil, anggaran yang rendah, dan pekerjaan sukarela di panti asuhan lama. Tapi kemudian ada yang berubah. Apa yang berubah? Tanyaku. Ia bertemu dengan seorang nenek berusia 80 tahun bernama Nenek Kartika. Anak-anaknya meninggalkannya 5 tahun yang lalu. Mereka tidak pernah mengunjunginya lagi. Kayla menangis setelah mendengar ceritanya. Ia menyadari bahwa kisah Nenek Kartika sama seperti kisahmu, Bu. Akhirnya ia mengerti bagaimana perasaanmu. Hatiku terasa hangat. Itulah pertama kalinya Kayla benar-benar menunjukkan emosi dan pengertian. Kemudian manajer restoran kami, Rendra, datang ke meja. Permisi, Bu Safira, katanya. Saya hanya ingin memberitahu Anda, Arya adalah pekerja yang sangat baik. Selalu tepat waktu, sangat sopan, dan pelanggan menyukai pelayanannya. Arya tersipu. Terima kasih, Pak. Saya sudah belajar banyak. Ketika Rendra pergi, aku menatap Arya dengan saksama. Nak, bolehkah aku bertanya sesuatu yang jujur? Tentu saja, Bu. Apa kau melakukan semua ini hanya demi uang? Demi warisan? Arya terdiam sejenak. Awalnya, ya. Beberapa minggu pertama, semua yang kulakukan hanya untuk membuatmu terkesan dan mendapatkan kembali warisan itu. Tapi setelah beberapa saat, ada yang berubah. Apa yang berubah? Tanyaku. Ketika saya mulai bekerja di sini, saya bertemu orang-orang dari berbagai latar belakang. Saya melihat bagaimana mereka membicarakan kita dengan penuh cinta dan rasa hormat. Saya menyadari bahwa selama ini saya hidup dalam gelembung, berpikir bahwa uang membuat saya lebih baik. Ia terdiam, suaranya penuh perasaan. Bu, aku bertemu Elang. Dia punya 3 anak dan bekerja di sini untuk membiayai kuliah putrinya. Ibu bahkan membiayai operasinya tahun lalu. Aku tidak pernah tahu. Dan aku memperlakukannya seperti pembantu.
Tapi dia pria yang baik, ayah yang pekerja keras, dan dia pantas dihormati. Bagaimana mungkin aku bisa begitu buta? Aku tersenyum lembut. Lalu bagaimana dengan pekerjaan lamamu? Apa kau rindu menjadi seorang eksekutif? Arya tertawa, tidak getir. Tidak, Bu. Sama sekali tidak. Aku sadar kesuksesanku dibangun di atas nilai-nilai palsu. Aku begitu ingin membuat orang terkesan sampai-sampai aku lupa siapa diriku sebenarnya. Tepat saat itu, Kayla memasuki restoran. Ia tidak lagi mengenakan pakaian mewah atau perhiasan. Ia tampak sederhana, tenang, dan ramah. Halo, Safira. Sapanya tulus. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Kayla, bagaimana harimu di panti jompo? Menyentuh, katanya. Nenek Kartika mengajariku merajut dan berbagi cerita tentang perang. Dia sangat bijaksana. Aku belajar banyak darinya. Aku melihat Arya menatapnya dengan hormat. Mereka berdua telah berubah. Safira, kata Kayla lembut. Aku ingin minta maaf. Bukan hanya untuk malam itu, tapi untuk segalanya. Karena telah mengucilkanmu, mempermalukanmu, dan menghakimimu hanya karena uang. Aku salah. Aku menatapnya lembut. Dan sekarang setelah kau tahu aku kaya, bagaimana perasaanmu? Dia tersenyum sedih. Jujur saja, aku merasa bodoh. Aku sudah bertemu banyak orang yang uangnya sedikit tapi berhati besar. Akhirnya aku mengerti arti kekayaan sejati. Arya mengangguk. Bu, kita berdua belajar bahwa kekayaan sejati bukan di bank, melainkan di hati. Aku mengambil sebuah amplop dari tasku dan menaruhnya di atas meja. Mereka tampak gugup. Apa itu? Tanya Arya. Ini evaluasi, kataku. Selama 6 bulan terakhir, aku mengamati kalian berdua. Aku sudah bicara dengan atasan, rekan kerja, dan bahkan tetangga kalian. Kayla memucat. Evaluasi apa? Apakah perubahan Anda nyata, atau hanya demi uang? Saya membuka amplop itu dan mengeluarkan kertas-kertas. Pengawas panti jompo bilang kamu melampaui tugasmu dan benar-benar peduli pada para lansia. Rendra bilang kamu sopan dan pekerja keras. Tetanggamu bilang kamu rendah hati dan suka menolong. Suara Kayla bergetar. Jadi, apa kesimpulanmu? Aku mengembalikan kertas-kertas itu dan melihatnya. Kesimpulanku, kamu sudah belajar. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin. Arya tersenyum penuh harap. Apa maksudnya, Bu? Artinya, kataku, kita akan melanjutkan proses ini dengan beberapa perubahan. Perubahan seperti apa? Tanya Kayla. Pertama, kataku, Arya akan tetap bekerja di restoran ini. Dia akan mendapatkan gaji yang layak dan bisa belajar cara kerja bisnis ini. Kalau dia bekerja keras, dia bisa jadi manajer suatu hari nanti. Arya nodded happily. Kedua, kataku, kamu akan pindah ke apartemen yang lebih besar. Tidak mewah, tapi nyaman. Dan ketiga, kita akan mulai menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga sungguhan. Kayla mulai menangis bahagia. Terima kasih, Safira. Terima kasih atas kesempatan ini. Jangan berterima kasih dulu, kataku lembut. Ini baru permulaan. Kau harus membuktikan bahwa perubahan ini akan bertahan lama. Arya menggenggam tanganku. Bu, meskipun ibu tak pernah memberiku sepeser pun, bulan-bulan ini adalah yang terbaik dalam hidupku. Aku telah belajar menjadi siapa diriku. Air mata memenuhi mataku. Hanya itu yang ingin ku dengar. Nak. Aku memandang sekeliling restoran, tempat yang sama di mana semuanya telah hancur berbulan-bulan yang lalu. Malam itu, kupikir aku telah kehilangan anakku selamanya, kataku lirih. Tapi sekarang aku sadar aku tidak kehilangannya. Dia hanya terkubur di bawah kesombongan. Arya menatapku dan bertanya, Bu, bolehkah aku memelukmu sekarang? Aku tersenyum, mengingat kata-kataku malam itu. Ya, Nak, kau pantas mendapatkannya. Dia memelukku erat, dan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, aku merasakan cinta sejati dari putraku, bukan karena uang, tetapi karena dia benar-benar mencintaiku. Kayla ikut berpelukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa punya keluarga sungguhan lagi.
Orang-orang di sekitar kami tersenyum dan mengangguk. Aku menatap Arya dan berkata lembut, "Tahu apa yang lucu, nah? Dengan kehilangan kesombongan dan cintamu pada uang, kamu akhirnya menjadi seseorang yang layak mendapatkan kekayaan." Arya tersenyum, senyum yang tulus dan damai. Ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar daripada uang, hatinya. Dan aku, Safira, telah menemukan sesuatu yang kukira telah hilang selamanya. Putraku, kekayaan sejati tidak diukur dengan uang. Kekayaan sejati ditemukan dalam rasa hormat, cinta, dan kebaikan. Malam itu, ketika kami keluar dari restoran sebagai keluarga sungguhan, saya tahu saya telah membuat pilihan yang tepat. Terkadang, untuk menyelamatkan orang yang Anda cintai, Anda harus mengambil risiko kehilangan mereka terlebih dahulu. Dan terkadang, hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada anak-anak Anda bukanlah uang, melainkan pelajaran tentang bagaimana menjadi orang yang baik dan ramah.